Baik. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kembali dengan Bapak. Kemarin sudah cukup sekian lama Bapak belum mengajar karena memang kemarin ada acara Bapak pergi ke umroh tahun haji. Dan setelah umroh Bapak melakukan akad nikah dan alhamdulillah sekarang Bapak sudah bercerai. Bisa jadi lagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapat bermanfaat. Monggo kepada ketua kelas Mas Jidan dipimpin untuk berdoa. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Jidan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Tidak ada yang sakit teman-teman? Ada. Oke, sebelum lanjut Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi absennya ini ada instruksi. Jadi instruksinya itu mohon perhatian ya. Misalkan Bapak itu ngabsennya Mas Jidan. Misalkan Mas Jidan lagi bahagia itu bilangnya tir. Misalkan Mas Raju lagi tidak bahagia, paham nggak? Jadi misalkan Mas Jidan tir. Nah, Mas Jidan ini membagikan momen yang lagi bahagia. Misalkan Mas Jidan nemu uang di jalan barusan pas mau berangkat ke sekolah, paham nggak? Oke, Bapak bisa terlebih dahulu. Mas Daniel, senangnya lagi apa Mas? Habis liburan kemarin Pak. Liburan, banyak uang kayaknya Mas. Alhamdulillah Pak. Mas Prahanda, yang keras Mas. Baik ya. Karena lagi ada suami Pak. Aku Sidifa, banyak yang belum bahagia. Ya Pak, Kenapa? sarapan. Baik. Kenapa Pak I? Waduh, sakit hati. Kalau Sidifa sudah main cita-cita di Saju. Kenapa Saju? Adinda. Kenapa? Dikasih uang saku tambahan Pak. Bayu. Tuh Pak. Kenapa Bayu? Sakit. Mbak Putri. Dewa. Kenapa Mbak Putri? Dapat uang banyak. Kebanyakan kelas ini lagi bersedih ya. Mungkin nanti Bapak kasih sedikit kata-kata kepada yang bersedih. Jadi untuk Mas Nanang tadi sakit kayaknya ya? Ya. Oke. Baik. Ada yang tahu mengenai materi bukan sudah tampil. Mengenai materi hari ini. Itu. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai cara hidup sederhana dan ikhlas. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya kepada kalian, siapa sih yang tidak ingin hidup sederhana? Biasanya kebanyakan sekarang itu ya hidupnya selalu mewah-mewah atau selalu berlebih-lebihan. Nah, sebelum
lanjut pada pengertian, sedikit Bapak mengenai memberi motivasi tentang materi dan berhubungan dengan kehidupan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang memahami pengertian cara hidup sederhana dan ikhlas? Jadi adik-adik semuanya, kenapa kok harus tahu mengenai materi ini? Misalkan nanti adik-adik juga sudah kerja atau mempunyai keluarga, tidak semestinya selalu berlebihan atau boros. Kita juga selalu hidup tentang sederhana. Contohnya, misalkan dalam membeli barang atau membeli mobil, kita harus membeli sesuai dengan kebutuhan atau pemanfaatan. Kebanyakan sekarang itu terlalu mengedepankan gengsi. Biasanya mobil, kalau misalkan mobil biasa itu kan biasanya sudah layak dipakai ya. Kebanyakan membeli mobil itu seperti kalian ratusan juta, padahal secara pemakaian itu sama aja, sama nyampe tujuan, begitu ya. Jadi kita harus mempunyai prinsip cara hidup sederhana. Dan Bapak ingin memberitahu mengenai bahan ajar atau strategi yang dapat kita pelajari hari ini, agar nantinya adik-adik juga paham mengenai pembelajaran yang Bapak terapkan. Nah, karena pembelajaran kita hari ini menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan pembelajaran problem based learning, jadi nanti adik-adik semuanya Bapak tugaskan sebuah proyek atau penemuan atau juga satu permasalahan yang harus dipecahkan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Paham? Oke. Kita lanjut dalam pengertian cara hidup sederhana dan ikhlas. Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan pengertian bagaimana cara hidup sederhana? Ada yang bisa membantu? Saya Pak. Monggo Mas Didan. Bisa di depan Mas, biar kelihatan semuanya. Biar aura tegang-tegangnya nampak. Baik, di sini pengertian dari cara hidup sederhana yang terdapat penjelasannya dalam Al-Quran. Hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan juga kikir. Berlebihan itu maksudnya masih wajar, yaitu tidak aneh-aneh maksudnya. Sedangkan kikir itu terlampau hemat atau juga bisa disebut pelit. Nah, sederhana itu di antara keduanya. Maka kita dianjurkan agar tidak hidup secara berlebihan. Maka kita harus hidup secara sederhana. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didan. Tepuk tangan untuk Mas Didan. Oke, tadi Mas Didan menjelaskan mengenai materi mengenai pengertian cara hidup sederhana. Hidup sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Jadi berlebihan itu atau kita dapat diartikan tidak wajar atau juga aneh-aneh. Yang sudah saya jelaskan tadi mengenai contoh seperti mobil, itu mungkin secara pengertiannya itu beli mobil itu tidak berlebihan, itu belilah mobil secara pemakaian atau pemanfaatan. Jadi bisa kebanyakan sekarang itu kan beli mobil ratusan juta, padahal beli mobil cuma cukup 100 juta itu sudah bagus, itu menurut Bapak. Nah, dan kikir itu ya tidak juga terlalu hemat atau bisa disebut juga pelit. Jadi hiduplah yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Paham? Oke. Nah, di sini dapat pengertian. Contohnya sederhana, misalkan makan bakso antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok. Jadi di dalam Baik, kami perwakilan dari kelompok 1
setelah menganalisis permasalahan yang ada terkait beberapa potongan gambar tadi, kami menemukan dan menyimpulkan bahwasannya pada gambar tersebut ada gambar seseorang yang sedang makan, namun dalam hal tersebut makanan yang dimakan itu terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan kondisi badan yang kurang sehat, yaitu obesitas. Karena seorang yang makan tersebut terlalu berlebihan dalam jumlah porsi makanan, sehingga itu bukanlah cara hidup sederhana. Sekian terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Jidan. Dapat dulu kepada Mas Jidan. Oke, selanjutnya Bapak dari satu pemutaran video mengenai materi yang kita pelajari. Bisa disimak ya? Lanjut ke warung ya, Bu? Iya. Oke, jadi dalam video tersebut ada yang berani menyebutkan Mas Daniel. Oke, bahwasanya kita itu harus biasakan hidup sederhana Pak, tanpa berhutang. Karena kalau kita hidup sederhana dan tanpa berhutang, maka hidup bahagia dan bisa tenang Pak. Oke, terima kasih kepada Mas Daniel. Jadi dapat Bapak simpulkan mengenai pembelajaran atau materi hari ini, kita selalu hidup sederhana tanpa berhutang agar hidup kita damai dan tenang. Oke, Bapak beri upload untuk kelas ini karena sudah aktif. Jadi pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan tentang waris atau ahli waris. Nah, tadi Bapak sudah cukup ya. Oke, Bapak cukupkan mengenai pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa monggo kepada ketua kelas dan persilakan. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tadi Bapak janji beri kata-kata ya. Ini karena banyak yang sakit hati, Bapak kasih kata-kata sedikit. Jika orang jahat adalah orang baik tersakiti, lantas mungkin rasa benci datangnya dari rasa yang tak dihargai.